Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai literasi yang ada di subtema 4, bacaan 1. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teks bacaan 1 itu yang ada di halaman 183 yang berjudul Lomba Seni Mempererat Persatuan. Nah, sekarang Ibu akan membacakan teks bacaannya. Anak-anak di rumah simak bacaannya, simak videonya, atau anak-anak bisa juga membacanya secara mandiri yang ada di buku temanya. Nanti di akhir akan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan ini ya. Sekarang Ibu akan membacakannya. Kepala Sekolah SD Nusantara Pak Bani Raharja mengumumkan kepada siswa kelas 4 dan kelas 5 bahwa SD Nusantara akan mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N. Semua siswa mendengarkan dengan seksama pengumuman dari Pak Bani tersebut. Anak-anak SD Nusantara terpilih mewakili Kecamatan Banyuwangi untuk mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional di tingkat Kabupaten Siliwangi. Hore! Jawab anak-anak gembira. Oleh sebab itu, kita akan menyelenggarakan audisi untuk kegiatan festival tersebut. Audisi bertujuan memilih siswa yang akan mewakili SD Nusantara mengikuti lomba tersebut. Yeay! Terdengar suara kegembiraan anak-anak. Ada sebagian dari mereka yang bertepuk tangan. Siapa yang tahu tentang festival dan lomba seni siswa nasional? Tanya Pak Bani. Lomba seni kan, Pak? Jawab Mahesa. Iya betul. Jadi, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N adalah semacam olimpiade, tetapi khusus di bidang seni. Kegiatan ini diselenggarakan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Wah, jawab anak-anak terkagum-kagum. Jika kelak kalian menang di tingkat kabupaten, kalian akan mewakili Kabupaten Siliwangi maju ke tingkat provinsi. Wah, jawab anak-anak. Baiklah, anak-anakku, jika kalian tertarik mengikuti audisi, harap segera mendaftar di tempat Bu Rastini. Nah, semua siswa tampak gembira mendengarkan informasi tersebut. Semua siswa antusias mendaftar audisi. Audisi yang dilakukan pihak sekolah diantaranya membaca puisi, menyanyi, menari tradisional, dan membuat poster. Para siswa berharap dapat mewakili SD Nusantara di ajang yang bergengsi tersebut. Hari audisi pun tiba. Para siswa yang telah mendaftar menjalani tes kemampuan yang ditetapkan sekolah. Mereka mengikuti audisi sesuai bidang yang telah dipilih. Bu Rastini dan beberapa guru melihat kemampuan para siswa SD Nusantara. Setelah melalui beberapa pertimbangan, pihak sekolah memilih sejumlah siswa untuk mengikuti festival seni tersebut. Pak Bani memutuskan akan mengirim sejumlah siswa untuk mengikuti lomba paduan suara, membaca puisi, menari tradisional, dan membuat poster. Selaku guru pendamping, Bu Rastini membimbing siswa melakukan latihan. Bu Rastini dibantu beberapa guru lain melatih siswa terpilih sebagai persiapan lomba. Bu Rastini bertugas melatih kelompok paduan suara SD Nusantara. Bu Rini membimbing siswa berlatih menari tradisional. Bu Sapti bertugas melatih siswa membaca puisi dan Pak Rudi bertugas melatih siswa menggambar poster. Kelompok paduan suara SD Nusantara terdiri atas 15 siswa. Anggota kelompok paduan suara dipilih oleh seleksi ketat. Setiap anggota memiliki suara yang bagus. Anggota kelompok tersebut juga paham jenis tangga nada. Faktor tersebut memberi kemudahan bagi Bu Rastini melatih kelompok paduan suara.
Anak-anak, kita sepakat akan menyanyikan 2 buah lagu, yaitu Bangun Pemudi-Pemuda dan Suwe Ora Jamu. Iya, Bu, sahut anak-anak. Kalian akan memperhatikan tinggi rendah nada, pembagian suara, dan kekompakan dalam bernyanyi. Ini akan menjadi kelebihan bagi kelompok kita. Semoga kita bisa menang dalam festival seni tingkat kabupaten besok. Amin. Mari kita latihan lagi teman-teman, seru seorang anak. Terdengar kelompok paduan suara SD Nusantara bernyanyi, suara mereka terdengar di ruang sebelah. Di ruang sebelah tampak Pak Rudi membimbing 3 anak, Dindu, Rinta, dan Boni menggambar. Mereka akan mengikuti lomba membuat poster. Poster yang mereka buat memiliki tema persatuan dan kesatuan antar siswa. Pak Rudi memberi saran dan kritik terhadap pekerjaan mereka. Di ruang kelas 5, tampak seorang anak, Iva, berlatih menari tarian tradisional. Sementara itu, di ruang perpustakaan sekolah tampak 2 anak, Lisa dan Fiona, sedang berlatih membaca puisi. Mereka didampingi oleh Bu Sapti. Bu Sapti memberi contoh mengucapkan setiap kata, penekanan setiap suara keras dan suara lembut, serta ekspresi saat membaca puisi. Lisa dan Fiona memiliki kemampuan membaca puisi lebih dibandingkan siswa lainnya. Mereka berdua sering mewakili SD Nusantara mengikuti lomba baca puisi dan meraih juara. Pelaksanaan festival dan lomba seni siswa nasional pun tiba. Bertempat di Pendapak Kabupaten Siliwangi, rombongan SD Nusantara berkumpul dengan peserta lain dari sekolah lain. Mereka menunggu Pak Bani yang sedang melakukan registrasi. Sambil menunggu acara dimulai, Lisa dan Fiona berjalan-jalan melihat keadaan keliling. Mereka berkenalan dengan peserta dari sekolah lain. Tepat pukul 8.00, acara dimulai. Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia Festival Seni. Ketua Panitia mengatakan bahwa kegiatan lomba paduan suara diikuti 14 sekolah, lomba tari perjuangan diikuti 12 sekolah, lomba baca puisi diikuti 15 sekolah, dan lomba menggambar poster diikuti 10 sekolah. Sambutan Ketua Panitia diakhiri dengan ajakan agar semua pelajar dan guru menumbuhkan nilai-nilai budaya daerah dalam rangka memperkukuh rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Ketua Panitia juga berharap agar semua peserta lomba menampilkan kemampuan dan kreasi terbaiknya untuk memenangkan kompetisi. Namun, persaingan harus tetap dilakukan secara sehat dan tidak perlu ada saling menjatuhkan antar peserta. Sambutan dari Ketua Panitia disambut tepuk tangan meriah dari semua peserta. Nah, beberapa menit kemudian, lomba dimulai. Setiap peserta memiliki ruang yang berbeda berdasarkan cabang lomba yang diikuti. Untuk paduan suara, peserta lomba tetap berada di Pendapak Kabupaten. Setiap kelompok paduan suara menyanyikan lagu wajib, Bangun Pemudi-Pemuda, dan 1 lagu daerah. Lagu ini dipilih panitia karena dinilai dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Selain itu, lagu daerah juga dapat mempererat ikatan kesatuan dan persatuan bangsa. Semua peserta lomba mengikuti jalannya perlombaan di ruang masing-masing sesuai bidang lomba yang diikuti. Setelah perlombaan selesai, semua peserta berkumpul kembali di Pendapak Kabupaten. Pak Bani memberi dukungan kepada peserta didiknya. Anak-anak, kalian telah berjuang dengan kemampuan yang kalian miliki. Kalian telah berjuang maksimal sesuai latihan yang telah kita lakukan. Menang atau kalah dalam perlombaan ini tidak usah kalian pikirkan. Kita serahkan semuanya kepada panitia, kata Pak Bani. Iya Pak, jawab Lisa. Kita dapat mengambil hikmah dari kegiatan ini. Kalian dapat bertemu dengan siswa lain dari sekolah lain di Kabupaten Siliwangi. Kalian dapat saling mengenal. Ini menunjukkan bahwa kalian ingin bersatu dengan siswa dari sekolah lain. Iya Pak, sahut Dindu. Pak, itu panitia sudah naik di mimbar. Dindu menunjuk ke atas panggung. Pak Bani dan teman-teman Dindu bergegas mengalihkan pandangannya ke atas panggung. Mereka berdebar-debar
mendengar pengumuman dari panitia. Panitia mengumumkan bahwa yang berhak mewakili Kabupaten Siliwangi di tingkat provinsi adalah Lomba Paduan Suara SD Nusantara, Lomba Baca Puisi SD Mutiara Hati, Lomba Baca Puisi di SD Nusantara, Lomba Menggambar Poster SD Pancasila, dan Lomba Tari Perjuangan Daerah SD Bina Bangsa. Rombongan yang nama sekolahnya disebutkan panitia tanpa bersorak dan bertepuk tangan, tak terkecuali SD Nusantara. Mereka sangat bersyukur dapat meraih juara dalam 2 kategori. Pak Bani dan guru-guru pendamping mengucapkan selamat kepada anak didik mereka. Nah, setelah anak-anak menyimak teks yang sudah Ibu bacakan atau membaca secara mandiri, ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Pertanyaan pertama, apakah arti kata audisi dan registrasi yang terdapat pada bacaan tersebut? Kira-kira apa ya artinya? Ya, arti kata audisi yaitu menguji atau tes yang dilakukan terhadap penyanyi, penari, dan sebagainya. Sedangkan registrasi yaitu mencatat atau mendaftar. Nah, audisi ini pada kegiatan lomba yaitu melakukan audisi kepada penyanyi, penari, pembaca puisi, pembuat poster, dan sebagainya. Lalu, apa tujuan panitia festival dan lomba seni menentukan lagu perjuangan sebagai lagu wajib? Nah, ini jawabannya ada pada teks bacaan yang tadi, yaitu bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Selain itu, lagu wajib juga dapat mempererat ikatan kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, pertanyaan yang ketiga, sikap apa yang dilakukan siswa SD Nusantara yang menunjukkan persatuan dan kesatuan? Nah, sikapnya, mereka bersaing secara sehat dalam lomba dan tidak saling menjatuhkan antar peserta. Ini menunjukkan persatuan dan kesatuan. Selain itu, dalam lomba seni, mereka bertemu dengan siswa lain dari berbagai sekolah di Kabupaten Siliwangi, sehingga saling mengenal. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin bersatu dengan siswa dari sekolah lain. Nah, pertanyaan yang keempat, berasal dari mana lagu daerah yang dinyanyikan kelompok paduan suara SD Nusantara? Iya, lagu Suwe Ora Jambu berasal dari Jawa Tengah. Sekarang pertanyaan yang terakhir, apa pesan yang memuat dalam bacaan tersebut? Kegiatan lomba seni dapat memperkukuh rasa persatuan dan persatuan bangsa. Selain itu, melalui lomba seni, kita dapat menghargai dan menghormati kesenian daerah lain. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak paham ya. Jika anak-anak belum paham, dapat bertanya kepada orang tua atau kepada gurunya. Nah, sebelum pembelajarannya ditutup, mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Semangat puasana. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.